Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya minggu ini? Pasti dahsyat dan luar biasa bukan? Sebelum kita mengikuti ibadah online GBI Emunah pada hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, hendaknya kita mempersiapkan hati kita dan berdoa agar dapat menerima berkat Tuhan melalui ibadah online ini. Dan pada saat mendengarkan firman Tuhan, mari kita fokuskan diri kita serta mencatat firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan jangan lupa untuk melakukan, buktikan, serta bagikan firman Tuhan yang telah kita dapat pada hari ini. Selamat mengikuti ibadah online di KES gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan di Yakobus 5 ayat 16 bahwa kita harus saling mendoakan satu sama lain. Terlebih lagi di tengah pandemi pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita saling mendukung dan mendoakan saudara-saudara kita. KES gereja kita memberikan kepedulian bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan. Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi KES Center di nomor WhatsApp 081 22 66 88 935. Tidak hanya dibantu di dalam doa, Bapak Ibu Saudara juga dapat men-sharingkan kejadian selama pandemi ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan informasi seputar COVID-19 dapat juga menghubungi KES Center. Setelah menghubungi KES Center, tim KES Center akan segera menghubungi kembali Bapak Ibu Saudara melalui WhatsApp. Mari Bapak Ibu Saudara, hendaklah kita hidup untuk saling membangun dan mendukung di dalam Tuhan. Ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita bersyukur kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Walaupun harus secara online, tapi kita percaya ketika kita bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus hadir. Apapun keadaan kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara semua, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Suka duka, persoalan, pencobaan dapat kita hadapi karena kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, mari kita siapkan hati kita berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah ini. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur karena kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih karena kebaikan demi kebaikan yang Tuhan telah tunjukkan bagi kami semua. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan sampai detik ini, sampai hari ini. Bagi kami semua. Ya Aba ya Bapa, kami rindu mengalami Engkau lebih lagi. Kami rindu Tuhan hidup di dalam Engkau, dalam kebenaran-Mu. Ajari kami Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Untuk kami senantiasa mengandalkan Engkau dan menyerahkan hidup kami hanya kepadamu. Dan senantiasa berunity dengan Engkau Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di tempat ini seperti di surga, di tempat kami berada seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara semua.
Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memujikan sebuah pujian yang menyatakan hari-hari akan kulalui bersama dengan Yesus. Suka duka, persoalan, pencobaan kita hadapi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Hari-hari kulalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan kecobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus Tuhan kita. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan percobaan kan ku hadapi bersamamu Yesus, Juru Selamat. Sekali lagi Bapak Ibu nyatakan, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani, oh Yesusku. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Jalan hidup kita, jalan hidup ya Allah, orang-orang benar. Haleluya. Semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Bertangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua musuh. Akan menginjak indah segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua musuh. Akan menginjak-injak semua musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidup.
semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu, bagi kita semua yang percaya padanya, bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua. Kita percaya hari-hari ini yang sanggup menolong kita hanya Tuhan. Yang sanggup memulihkan hidup kita hanya Tuhan. Dia Allah yang setia, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita semua. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat kami berjalan, kasih-Mu menerangi hidup kami Tuhan. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kaulah penolong kami yang setia Tuhan. Tidak kami takut, tidak kami bimbang,
menyertai hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan-Mu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup berikan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau yang lebih tahu Tuhan, Yesus, kau lebih berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kaulah penolong kami yang setia, oh Tuhan. Padamu kami berharap, padamu kami percaya Tuhan. Kami berserah hanya padamu, oh Yesus, ya Bapa. Kaulah penolong hidup kami dan jawaban bagi kami semua, oh Yesus Tuhan. Kini amanah namanya sendiri nama. Haleluya Tuhan. Kami percaya padamu, Bapa yang kekal. Senanamaya
penolongku, hanya Yesus penolong yang setia. Bapa di surga, kami mengenal Engkau sebagai Tuhan yang begitu sangat setia di dalam hidup kami. Kami mengenal Engkau sebagai Tuhan yang Maha Tahu, dan di dalam kemahatauan itu Engkau memberikan satu rencana. Tuhan memberikan rancangan. Dan satu hal yang kami percaya, bahwa rancangan Tuhan itu selalu membawa kami di dalam sesuatu hal yang selalu senantiasa baik, damai, sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, sebab kami percaya, sebab kami yakin bahwa ketika rancangan Tuhan itu tergenapi dalam hidup kami, kami menerima masa depan kami, cita-cita hidup kami, pengharapan kami hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tolong kami, kuatkan kami, lindungi kami, sertai kami. Pada kesempatan yang begitu indah ini, kami masih diberikan satu kesempatan untuk kami boleh beribadah. Sekalipun kami belum bisa bertatap muka secara langsung, masih harus melalui streaming Tuhan. Tetapi satu hal yang kami percaya, dimanapun Tuhan, ketika nama Tuhan itu ditinggikan dan diagungkan, Engkau hadir bersama kami, memberkati kami semuanya. Berfirmanlah buat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Shalom, apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dulur-dulur yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama memperlengkapi tema khotbah di bulan Agustus tentang unity. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita akan belajar begitu pentingnya ketika Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Alkitab mengatakan bahwa Dia memberikan penolong yang lain, itulah Roh Kudus. Dialah yang menghibur kita, Dialah yang menolong kita, Dialah yang memimpin kita di dalam apa? Nah, ini yang akan kita pelajari di dalam pengambilan keputusan-keputusan kita di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan membuka di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ini sebagai nats kita, tema khotbah tentang Holy Spirit, tentang unity. Nah, kita akan buka dulu bersama-sama dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, sedulur yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita nats di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 ini ada perkataan damai sejahtera. Nah, seringkali kata damai sejahtera ini diterjemahkan memakai kata shalom. Nah, apa sebenarnya kata shalom itu?
Nah, kata shalom bukan hanya tentang kedamaian, kata shalom bukan hanya tentang kesejahteraan, tetapi kalau kita membuka kamus di dalam Alkitab, ya, bahwa kata shalom ini juga berbicara tentang ketentraman. Kata shalom ini juga berbicara tentang kelimpahan, keberhasilan. Kata shalom ini juga berbicara tentang kemujuran. Sekali lagi, perhatikan baik-baik, yang di rumah boleh dicatat, kata shalom ini bukan hanya tentang kedamaian, bukan hanya tentang kesejahteraan, tetapi shalom di sini juga berbicara tentang keberhasilan, kemakmuran, ketentraman, kemujuran, kehidupan. Sesuatu yang selalu senantiasa baik. Itu kata shalom. Nah, di dalam Yeremia ini kata shalom itu disandingkan dengan kata kecelakaan. Kalau tadi dikatakan shalom, ya, damai sejahtera, disandingkan dengan kata kecelakaan, atau seringkali memakai kata RA atau dibaca RA. Nah, kata kecelakaan ini artinya bukan cuma celaka, tetapi juga mengandung kata mara bahaya, malapetaka, kerugian, kemalangan, kebangkrutan. Itu kata kecelakaan. Nah, sedulur, berarti di sini kalau saya terjemahkan bebas, bahwa Tuhan itu, Bapa kita itu tidak ingin dan tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Tuhan gak pernah merencanakan sesuatu yang tidak baik, yang celaka. Tetapi Tuhan itu selalu ingin merancangkan sesuatu yang baik. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi latar belakang di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 ini? Nah, latar belakangnya apa? Latar belakang di sini adalah bangsa yang sebenarnya itu dikasihi Tuhan, milik kepunyaannya Tuhan. Umat yang rajani, artinya umat yang langsung dipimpin oleh Tuhan. Bangsa pilihan, bangsa yang dikuduskan itu. Nah, aneh sekali, bangsa yang dicintai itu, mengapa dia harus sampai di Babel? Itu latar belakangnya. Ternyata bangsa yang dicintai itu bahkan 70 tahun dia ada di Babel, di dalam pembuangan. Nah, hebatnya ketika bangsa ini, bangsa Israel ini ada di dalam pembuangan, mereka menyalahkan Tuhan. Perhatikan baik-baik di sini, ini penting sekali. Bangsa yang dicintai, bangsa yang dikhususkan, milik kepunyaannya Tuhan, umat yang disayangi Tuhan, bahkan rajani. Kenapa mereka harus ada 70 tahun ada di Babel itu? Mereka menyalahkan, ini semua karena Tuhan. Ya, atau mungkin kalau kita terjadi sesuatu kecelakaan di dalam hidup kita, selalu biasanya kita itu, ini rencana Tuhan, ini rancangan Tuhan, ini rencana Tuhan, ini maksudnya Tuhan, ini kehendak daripada Tuhan, ini maunya Tuhan. Dulur, bukankah itu yang sering kali
terjadi di dalam hidup kita. Ketika sesuatu itu kecelakaan atau sesuatu yang tidak baik itu terjadi dalam hidup kita, seringkali manusia itu pasti menyalahkan Tuhan. Hebatnya bawa ayat juga. Ini rencananya Tuhan kok. Ini rancangannya Tuhan kok. Ini maunya Tuhan, ini kehendaknya Tuhan. Nah, maka itu Tuhan ingin mengkonfirmasi kepada bangsa pilihannya, bangsa Israel itu melalui Nabi Yeremia. Itulah latar belakangnya. Yeremia, tolong kamu beritakan ini kepada umatku, bangsa Israel itu yang menyalahkan aku, yang selalu senantiasa menyalahkan aku, kecelakaan itu dari aku, sesuatu yang tidak baik itu dari aku. Maka di sini Tuhan mengkonfirmasi bahwa aku tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik. Itulah latar belakangnya. Aku ingin selalu senantiasa merancangkan sesuatu yang pasti baik adanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya punya anak perempuan. Ini terjadi waktu dia masih SMA dulu. Nah, saya sebagai orang tua, tentu saya mempersiapkan karena dia sudah naik motor. Nah, saya tidak kepingin ketika dia nanti naik motor terkena razia atau operasi lilin atau zebra, ya, anak saya mengalami sesuatu kecelakaan. Artinya di sini adalah dia tertangkap karena nggak punya SIM. Nah, saya berpikir bagaimana supaya dia punya SIM karena usianya sudah tercukupi. Nah, sedulur, maka saya mengatakan seperti ini kepada anak saya. SIM-mu itu kalau tanggal 14 Agustus itu habis loh, Namanya anak saya ya, Tata itu. Oke, Dedi. Nah, dia mengatakan seperti itu. Wah, udah saya plong ya. Oke, berarti tanggal 14 habis loh. Papa sudah nelpon temen papa. Tata nanti tinggal datang mempersiapkan segala sesuatunya. Papa sudah telepon teman papa untuk apa? Nanti supaya diajarkan bagaimana nanti untuk mencari SIM itu, bagaimana nanti ujiannya, bagaimana ujian prakteknya dan lain sebagainya. Nah, sedulur, anak saya kemudian tetap mengatakan, oke, Pak. Nah, saya pikir sudah selesai. Ingat ya, saya merancangkan sesuatu yang baik buat anak saya. Bahkan itu semua untuk kepentingan anak saya, bukan untuk kepentingan saya. Sudah, waktu berjalan, akhirnya sampai tanggal 14 lebih. Ingat, anak saya tanggal 14 Agustus itu SIM-nya habis. Waktu saya melayani di Kartosuro, karena saya silent, ada panggilan tidak terjawab itu 13 kali. Setelah saya buka handphone itu, loh kok Tata? Langsung saya telepon dia. Loh, kenapa, Tak? Wah, dia ketakutan luar biasa. Pak, cepet sini, Pak. Pak, cepet sini, Pak. Loh, kenapa? Ini ketangkep polisi, Pak. Lah terus Papa pulang dulu, sekalian bawa STNK sama fotokopi SIM yang lama. Loh, bayangin ini. Salahnya siapa? Coba perhatikan baik-baik. Ketika sesuatu terjadi di dalam hidup kita, sesuatu yang tidak baik, seringkali perilaku anak-anak Tuhan, seringkali kita latah seperti robot rohani. Katakan sama-sama, robot rohani. 1, 2, 3, robot rohani. Gak mau mikir.
Jadi segala sesuatu kecelakaan yang terjadi, semua salahnya siapa? Tuhan. Jadi Tuhan itu dieret-eret untuk sesuatu yang sebenarnya hidup kita salah. Itu yang sering kali terjadi, bukan? Coba, dalam hal ini yang salah siapa? Anak saya. Sudah saya beritahu, sudah saya uruskan, sudah saya channelkan, sudah semua, sudah saya kasih uangnya, sudah semuanya. Sebenarnya cuma tinggal gelem apa ora gitu dak loh. Mau atau tidak. Dengan santainya nelpon saya, "Papa cepet kesini, Papa cepet kesini." Tapi pulang dulu, Pak. Bawa STNK. Jadi ternyata juga nggak bawa STNK. Ini robot rohani, artinya sepertinya hidup tetapi dia sebenarnya melepas tanggung jawab di dalam kehidupan. Nah, kalau Cungkuoren ngomong meyu cerenkan, nah itu ya, meyu bukan meyu jen, itu randuwe duit artinya. Meyu cerenkan itu artinya dia melepas tanggung jawab, nggak mau tanggung jawab. Mana ada robot yang mau bertanggung jawab? Ketika terjadi sesuatu kesalahan, siapa yang salah? Ya penciptanya yang salah. Nah, jangan-jangan perilaku kekristenan kita itu seperti robot rohani. Artinya apa-apa segalanya ini kehendak Tuhan, ini kedaulatannya Tuhan, ini rencananya Tuhan, ini rancangannya Tuhan, ini semua karena maunya Tuhan. Mari pikirkan baik-baik. Engkau yang sedang mengalami frustasi di dalam hidupmu, kegagalan demi kegagalan, masa depan, cita-cita, sesuatu yang frustasi, sesuatu yang hopeless. Ingat baik-baik, jangan berperilaku seperti robot rohani. Ini rencana Tuhan, ini rancangan Tuhan, ini maunya Tuhan. Enggak. Coba bertanya secara bijak, kok aku bisa seperti ini itu karena apa ya? Ini loh yang sangat penting di dalam hidup ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan selalu melemparkan semuanya itu ke Tuhan. Tidak bertanggung jawab. Salahnya Tuhan semuanya. Renungkan baik-baik. Jangan-jangan hidup kita selama ini, kegagalan-kegagalan di dalam hidup kita selama ini, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di dalam hidup kita, sebenarnya bukan karena kehendak daripada Tuhan. Sebenarnya bukan karena maunya Tuhan. Tapi sebenarnya itu semua karena kita sendiri. Amin. Amin. Ya. Nah, sedulur, coba slide yang kedua. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus. Perhatikan, kita diciptakan di dalam Kristus, ya. Kemudian untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah itu selalu mempersiapkan sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Bahkan Tuhan mau supaya kita hidup di dalam rencana rancangan. Ya itu. Nah, sedulur, berarti di sini ada sesuatu yang bermasalah di dalam hidup kita. Ya, nah sesuatu yang bermasalah di dalam hidup kita itu salah satunya disebut keputusan.
Jadi hidup kita yang kita alami, yang kita rasakan ini sangat dipengaruhi dengan keputusan kita. Loh, anak saya sudah saya uruskan kok. Tinggal keputusannya mau atau enggak kok. Jadi nggak ada yang salah. Tuhan nggak pernah salah. Tuhan selalu berikan sesuatu yang terbaik di dalam hidup kita. Bahkan tadi dikatakan, Ia mau supaya kita ada di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Bahkan dikatakan hari depan itu bukan cuma ada harapan, penuh harapan. Yang menjadi masalah terbesar di sini adalah keputusan kita. Sedulur coba buka bersama saya Mazmur 25 ayat yang ke-12. Jadi kita itu untuk masuk di dalam damai sejahtera, kita nggak berjalan seorang diri meraba-raba belur. Tuhan tunjukkan jalannya. Nih ya, Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi ingat bahwa Tuhan itu di dalam hidup kita ini ternyata kita bukan cuma hidup seorang diri, cari jalan-jalannya sendiri. Enggak, Dia ada di dalam hidup kita. Dia memilihkan jalannya. Nah, permasalahannya bukan di Tuhan kan? Dia sudah tunjukkan jalannya. Oh, ini loh masalahnya, keputusan itu Tuhan tidak mengintervensi. Keputusan itu ada di tangan kita sendiri. Saya mau tanya sedulur, waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, makan buah pengetahuan baik dan buruk itu kehendak Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan, atau keputusan dari Adam dan Hawa sendiri? Manusia pertama itu jatuh di dalam dosa, sekali lagi, akhirnya dia mengalami kecelakaan, kemalangan, sesuatu yang tidak baik. Itu karena rencana Tuhan, rancangan Tuhan, atau keputusan Adam dan Hawa. Ternyata keputusan manusia ini loh yang membuat salah kaprah di dalam hidup ini. Hebatnya Tuhan sudah beritahu dulu. Ini loh, Dia sudah berikan jalannya. Semuanya boleh kamu makan. Tapi cuma satu ini loh, jangan dimakan. Kalau kamu makan, pasti mati. Tetapi selanjutnya, untuk mereka makan atau tidak, itu kehendak Tuhan atau manusia? Manusia itu sendiri. Ingat loh ya, keputusan yang salah akan membuat segala sesuatunya itu menjadi salah. Mari jangan selalu latah bahwa ini rencana Tuhan. Ini rancangan Tuhan. Anak gak naik kelas, dengan bangganya dia mengatakan, oh ini sedang diuji Tuhan. Ini rencana dan rancangannya, ini kehendak Tuhan. Orang yang bermasalah di dalam keluarganya akhirnya bercerai, oh ya ini memang kehendak Tuhan. Gak ada. Itu keputusanmu sendiri yang salah. Jodoh ada di tangan siapa? Ayo berpikir, Bapak Ibu yang di rumah, jodoh itu di tangan siapa? Di tangan siapa yuk?
Saya percaya jodoh di tangan Tuhan, iya. Keputusan di tangan siapa? Loh, kalau semuanya kehendak Tuhan, waktu Daud itu mengambil Batseba, itu kehendaknya siapa? Gak mungkin kehendak Tuhan Daud itu ngambil istrinya orang, gak mungkin. Waktu Abraham itu mengambil siapa? Bukan Sarah tapi siapa? Hagar. Itu kehendak Tuhan, maunya Tuhan, sedang diuji Tuhan, atau keputusan daripada Abraham itu sendiri? Renungkan baik-baik. Keadaan yang kau alami sekarang ini, jangan semuanya langsung ini Tuhan, tanggung jawab Tuhan, kehendak Tuhan. Enggak, pikirkan. Itu pasti ada sesuatu yang salah di dalam keputusan kita. Luar biasa loh Tuhan itu. Dia memberikan jalannya. Nah, sedulur, di dalam Ulangan 30 ayat 19, nah ini lebih jelas lagi. Ini ya, perhatikan baik-baik. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Nah, perhatikan baik-baik ya. Di dalam hidup ini banyak sekali pilihan. Di dalam hidup ini banyak sekali jalan. Tapi ingat tadi dia mengatakan aku yang memilihkan jalannya. Nah, di sini dikatakan aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan apa? Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Nah, ini Tuhan kita, lihat nih. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi Tuhan itu memilihkan pilihan ganda, kita nggak disuruh ngisi sendiri. Kita nggak disuruh cari-cari sendiri. Itu loh Tuhan kita itu. Loh, dari sononya dia merancangkan sesuatu yang baik kok. Merancangkan sesuatu yang luar biasa baik kok. Bahkan hari depan yang penuh harapan kok. Nah, bagaimana dengan sesuatu yang damai sejahtera yang diberikan dalam hidup kita? Ia tidak membiarkan kita sendiri memilih jalan-jalannya sendiri. Enggak, Tuhan pilihkan. Pekerjaan kita tinggal apa? Keputusanmu itu mau atau enggak, gitu aja. Kita bukan robot masalahnya dulu. Kalau robot semua terserah penciptanya. Enggak berfungsi terserah penciptanya. Enggak, kita bukan seperti itu. Kita diciptakan itu sekali lagi di dalam gambar dan rupa Allah itu. Kita buatan Allah untuk melakukan satu pekerjaan yang baik. Dan Tuhan mau kita ikut di dalam pekerjaannya itu. Nah, kita diciptakan sebagai manusia yang mempunyai sesuatu kehendak yang bebas. Lah kalau robot, apa-apa Tuhan. Dia gak mau bertanggung jawab, dia melepas tanggung jawab itu. Tuhan memilihkan jalan-jalannya di dalam hidup kita. Ingat, ada gambar A, B, C. Allah kita menolong kita, memilihkan. Ini loh, jalannya ini loh. Pilihlah kehidupan. Seumpama itu jawabannya C harusnya. Lah itu kok disilang kok bisa B? Salahnya siapa? Salahnya siapa, Dek? Tuhan mengajarkan jawabannya harusnya C. Tapi kok disilang B, salahnya siapa? Salahnya kita. Mari introspeksi diri kita. Jangan-jangan keadaan yang kamu rasakan hari ini, sesuatu yang kita rasakan hari ini, itu akibat daripada kesalahan di dalam kita memutuskan. Perhatikan baik-baik. Ketika Lot salah di dalam keputusannya, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, satu keturunan Lot itu menanggung akibatnya.
Ya. Begitu kita salah memutuskan sesuatu yang salah, runtutannya itu akan banyak sekali. Adam dan Hawa ketika dia memutuskan sesuatu yang salah, runtutannya itu besar sekali. Jodoh di tangan siapa? Ayo. Jodoh di tangan Tuhan? Yes. Keputusan di tangan siapa? Kalau jodoh di tangan Tuhan, orang yang menikah kemudian di gereja dikuduskan, nggak ada yang bercerai. Semuanya mesti bahagia, semuanya pasti luar biasa senang. Nah, lihat buktinya. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya bercerai. Nah terus jodoh di tangan siapa? Masa Tuhan menjodohkan untuk bercerai? Di tangan siapa? Tuhan memilihkan. Iki loh. Nah keputusan itu dia nggak mengintervensi. Gitu Bapak Ibu, dia nggak mengintervensi. Dia cuma mengajarkan jangan ini. Kalau kamu ini nanti gini loh. Kalau kamu gini nanti gitu loh. Nah itu Tuhan. Tetapi untuk pemilihan itu sekali lagi dia nggak mengintervensi. Tetapi dia sudah bertanggung jawab, memberikan rencananya, memberikan rancangannya, memberikan jalannya, memilihkan jawabannya. Selanjutnya keputusan itu bukan di Tuhan. Keputusan itu ada di tangan kita. Nah sedulur, kita bersyukur sekali karena di dalam keputusan itu kita tidak sendiri. Coba bisa PowerPoint saya selanjutnya. Nah kita nggak sendiri sekali lagi, tetapi ada satu pendamping. Ya, penolong yang lain. Saya akan bacakan di dalam Yohanes 14, 16 dan 17. Nah, sedulur, ini yang dimaksudkan unity dengan Roh Kudus. Ini loh, manunggal dengan Roh Kudus. Ketika kita intim, ketika kita bergaul akrab dengan Dia, akan sangat mempengaruhi keputusan-keputusan yang kau ambil. Itu salah satu pentingnya Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Ingat ya, sekali lagi ya, Roh Kudus diberikan, Dia tinggal di dalam hidupmu. Ini kalau kita bergaul akrab dengan Dia, sangat-sangat penting, mempengaruhi kita di dalam kita memutuskan segala sesuatu. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ingat baik-baik, untuk masuk di dalam rencana dan rancangan Tuhan, Dia beserta dengan kita selama-lamanya. Dan dikatakan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Untuk apa Dia ada di dalam hidup kita? Tentu Dia menginsafkan, Dia memimpin di dalam kebenaran, dan juga salah satunya adalah Dia memimpin kita di dalam keputusan-keputusan kita. Decision maker itu. Itulah mengapa Roh Kudus itu diberikan dalam hidupmu. Menolong kita. Mana jalan yang harus aku pilih? Dia memilihkan, Dia mendampingi, Dia memimpin, Dia sebagai guide dalam hidupmu, sehingga engkau tidak pernah salah pilih. Tidak akan ada di luar sana yang mengajarkan bahwa hidup kita ini ada kuasa Roh Kudus yang tinggal bersama kita. Untuk apa? Untuk memimpin kita di dalam keputusan-keputusan kita. Di luar sana keputusan-keputusan kita sendiri. Jalan yang kita ambil, jalan kita ambil sendiri. Tapi firman Tuhan mengajarkan penolong yang lain itu ada di dalam hidup kita, memimpin kita. Selanjutnya Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan, perhatikan ini, Dia mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu tentang hidup ini kepada kita.
Kemudian, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Selanjutnya, 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Tadi kita dalam khotbah awal dibuka dengan damai sejahtera. Saya ingin menutupnya dengan ini. Damai sejahtera yang Tuhan janjikan itu kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ke gereja suka terlambat. Itu kehendak Tuhan atau kehendak kita? Ayo. Di jalan tol banyak kempes, banyak pecah. Itu kehendak kita atau kehendak Tuhan? Anak sekolah gak naik kelas. Itu kehendak kita atau kehendak Tuhan? Hari ini kita bisa mengerti sekarang. Hari ini kita tahu. Mari selidiki hatimu. Kenapa toh kok ini terjadi dalam hidupku? Kenapa toh kok aku tuh hidupku gagal. Jangan semua dilemparkan Tuhan. Dia sudah berikan semuanya kok. Komplit semuanya kok. Bahkan dia pilihkan kok jawabannya kok. Tinggal kita memutuskan. Ini loh Tuhan. Sesuai dengan Engkau. Nah ini yang jadi masalah. Saya mau panggil anak saya Sanca. Bisa hadir di sini nak? Bantu saya nak. Nah saya mau menyederhanakan tentang sebuah keputusan ini. Ya, saya ingin menyederhanakan dengan satu ilustrasi itu seperti ini. Sana yuk, ayo. Rancangan Tuhan, tadi dikatakan apa yo? Damai sejahtera. Sesuatu yang pokoknya baik. Tuhan itu menginginkan di dalam hidup anak-anaknya itu damai, sejahtera. Gak mungkin kecelakaan. Nah saya ibaratkan seperti mobil remote control ini. Perhatikan ya, tangkap baik-baik ya. Ilustrasi ini ya. Sanca, aku itu menciptakan kamu itu seperti kayak gini loh, Cak. Bagus enggak ini? Coba dulur, bagus enggak? Bagus, sangat bagus. Terima ini nak. Nah, Tuhan yang kita sembah, dia bukan sekedar merencanakan dan merancangkan, tetapi dia juga memberikan jalannya. Katakan amin. Memilihkan tadi loh, A, B, C, jangan yang ini loh. Jawabannya C, jawabannya A. Tuhan memilihkan itu. Maka dia memberikan jawabannya. Ini akan berfungsi dengan baik. Nah, hidupmu ini akan berfungsi dengan baik. Kalau kamu itu nurut dengan yang namanya remote control ini. Itulah yang disebut firman Tuhan itu. Nah, kalau kamu sesuai dengan firman itu, rencana rancangan Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Nah, kemudian ini loh nak, caranya loh, Tuhan itu mengajarkan itu. Ini caranya, di sini ada knopnya nak. Kalau kamu pegang ini caranya gini, cara ngidupin. Yuk, ceklik sini. Nah, hidup kan? Hidup kan? Hidup ya? Nah, Tuhan mengajarkan itu. Tetapi di dalam hidup ini banyak sekali remote yang lain. Nah, padahal Tuhan mengatakan, nak, lihat itu nak, remote-nya banyak kan nak? Tapi jangan pilih yang banyak itu, ini loh remote-mu. Nah ini ya, Tuhan itu mengajarkan, ini loh rencanamu, ini loh rancanganku, Sanca, ini loh rancanganku, Ca. Bagus kan, Ca? Nah, bagaimana ini terjadi? Tuhan memberikan remote-nya. Bahkan gak cuma diberikan, pasti nabrak, pasti hancur. Dia
ajarin dulu. Ini caranya gini loh. Kalau kamu turunkan ini, kalau mau terus, sini nak, sini. Ini loh, caranya maju itu gini loh. Udah. Kalau caranya mundur, nanti yang ini loh. Udah. Kalau ini maju lagi seperti ini loh. Kalau ini mundur loh, seperti ini. Bisa? Kalau ini sebelah kanan, ini ada knopnya kanan. Coba kamu coba. Sini nak. Bisa? Bisa? Oke ya? Oke ya? Yes? Nah, setelah itu gak tahu entah kenapa tiba-tiba saya mendapati mobil ini gak berjalan sebagaimana mestinya. Dia itu bisa goleng seperti ini. Dia bisa nyungsep di sini. Saya mau tanya, salah siapa? Tuhan sudah ajarkan, Tuhan berikan segalanya, dia tuntun, dia ajarkan segala sesuatunya. Akhirnya saya mendapati rancangan yang tidak seperti ini, kok bisa kecelakaan? Salahnya siapa? Ayo, salahnya siapa yuk? Salahnya siapa, Cak? Salahnya dia. Lalu keputusannya tadi kalau terus itu nanti ke kiri, yang pakai ini, yang pakai ini, yang pakai ini. Lah harusnya berhenti, dia terus kok. Yang harusnya ke kiri, dia ke kanan kok. Nah, sifat robot rohani kok bisa seperti ini ya? Kok bisa jempalik seperti ini ya? Sifat kelatahan anak-anak Tuhan seringkali. Ini salahnya siapa? Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Enggak, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang gagal dalam hidup kita. Makasih nak. Renungkan baik-baik. Jangan pernah seret-seret Tuhan untuk sesuatu yang sebenarnya kita ngerti kalau itu salah. Anak saya sudah saya beritahu semuanya. Tanggal 14 habis SIM. Saya kemudian hubungi teman saya. Segala sesuatunya sudah saya aturkan. Tinggal dia keputusannya mau aja. Maka benar, dia ketangkap polisi. Dari yang luar biasa ketangkap polisinya itu. Saya langsung dieret-eret. Tolong Pak ini Pak. Salahnya siapa? Masih disuruh lagi Pak, cariin dulu Pak di rumah Pak. STNK-nya juga ketinggalan Pak. Fotokopi SIM-nya Pak juga Pak loh. Gak ngerti apa-apa. Merancangkan yang baik, diseret untuk sesuatu yang salah. Itulah manusia. Cukup dia mengorbankan segala sesuatunya di kayu salib itu. Masa kita mau seret-seret terus diseret terus untuk sesuatu yang sebenarnya salah dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman ini menjadi satu teguran, menjadi satu kekuatan di dalam hidup kita. Siapa tahu kegagalan demi kegagalan, kemalangan demi kemalangan, sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, selalu gagal. Jangan-jangan di sini itu bukan rencana Tuhan, dan itu pasti bukan rencana Tuhan. Tuhan ingin merancangkan sesuatu yang baik buat anak-anaknya. Ada satu pujian yang mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu selalu senantiasa mendatangkan damai sejahtera di dalam hidup kita. Amin. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar
ku berserah hanya padamu. Pimpin kami, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu, hanya padamu. Bapakku, 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 ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu, heran perbuatan-Mu. Jadilah, ajar kami mengerti Tuhan semua rencana-Mu. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu dalam hidup kami. Ajar ku berharap. Terima kasih buat hari depan yang penuh harapan. Terima kasih buat pilihan dan pimpinan-Mu. Pimpinlah jalanku di dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap Tuhan, hanya kepadamu. Sama katakan, Bapakku, oh Bapakku, Bapakku, ajaib segala rencana-rancangan-Mu ya Tuhan. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Terima kasih hari ini Kau sanggup mengadakan apa yang kami perlukan. Biarlah musik memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menegur kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu senantiasa baik. Rencana-rancangan-Mu mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kami, bukan sesuatu yang kecelakaan. Bahkan Tuhan menolong kami, Roh Kudus-Mu hadir di dalam hidup kami, unity dalam hidup kami, menolong, memilihkan, menghibur kami sebagai guide, memimpin kami di mana kami harus memutuskan tentang hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Oh Bapakku ya Tuhan, begitu ajaibnya Engkau, segala perbuatan-Mu. Tuhanku ya Tuhan, haleluya.
Kami membutuhkan remote control itu. Tuhan sudah ajarkan ke kiri, ke kanan, maju dan mundur. Tuhan sudah ajarkan dan Tuhan sudah pilihkan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapakku, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segalanya. Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan menurut kehendak-Mu ya Tuhan, menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih sekali lagi Tuhan meneguhkan dan mengkonfirmasi kepada kami. Kami yang sedang frustasi, kami yang merasa hidup kami gagal, kami yang merasa hidup ini tidak punya lagi pengharapan hari depan. Tuhan mengkonfirmasi kepada kami, tidak, aku merancangkan sesuatu yang selalu senantiasa damai sejahtera, memberikan hari depan yang bukan hanya ada pengharapan, tetapi full power, penuh pengharapan di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Bukalah kedua tanganmu dan hatimu. Dengan iman terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau sehingga selalu berhasil dalam pekerjaanmu. Tubuhmu sehat, rohmu sehat, jiwamu sehat, rumah tanggamu sehat, bahkan ekonomimu pun sehat. Nama Tuhan, nama Bapa dimuliakan. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama diberkati Tuhan. Katakan amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Yesus
kita semuanya. Amin.